lo dakwah lewat sosial media, lalu lo bisa dapat uang dari situ dan itu lo bisa menghidupkan organisasi dari situ. Jadi bukan tunggu ke kanda arahan lagi. Nah, begitu. Seharusnya memang pemuda sudah bergerak tadi mandiri dan kreatif dan mandiri. Ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk disebarkan seluas-luasnya kawan-kawan. Karena kalau nggak bermanfaat jangan disebarkan. Nah, sekarang metodenya ada hoax dan bukan hoax. Kalau nggak bermanfaat itu ya hoax gitu kira-kira ya. Kali ini teman-teman lagi bareng kandidat ketua umum GPI DKI ya. DKI Jakarta Raya. DKI Jakarta. Kita mau tahu dulu karena begini. Calon presiden aja harus masyarakat tahu tentang arah pikirnya, apalagi GPI yang organisasi pemuda tertua di negeri ini, salah satu maksudnya. Di DKI karena konon katanya generasi milenial, generasi akan datang yang memimpin negeri ini. 2045 dikasih harapan. Tapi kalau itu harus disiapkan juga gitu. Jangan sampai teman-teman GPI khususnya juga jangan salah memilih pemimpin juga gitu loh. Nah, jadi jangan lihat dari dia gaul, dia ini, tapi pikirannya penting. Tapi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang, assalamualaikum. Salam. Bisa hadir, terima kasih. Kanda tak kenal tak disayang. Tadi kan saya belum kasih tahu namanya siapa, aktivitasnya apa, di GPI jadi apa. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam nih sekarang. Malam. Wah, cerah sekali nih malam hari ini kan. Di malam Jumat yang cerah ini, terima kasih Kanda telah diajak ngobrol, ngopi bareng, podcast bareng gitu. Sangat saya mengapresiasi juga waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasser gitu. Sekarang saat ini saya sebagai masih ketua GPI Gerakan Pemuda Islam Indonesia Kota Depok. Nah, insya Allah saya akan maju untuk menjadi ketua GPI Jakarta Raya, wilayah Jakarta Raya. Insya Allah akan muswil nanti minggu depan, minggu ini tanggal 29 dan 30 November 2023 di Kota Bogor. Jadi mohon doanya teman-teman. Mohon doanya teman-teman. Itu insya Allah kita akan berjuang untuk GPI Jakarta Raya. Siap, Kang. GPI itu saya dulu lama di Menteng tuh. Oh juga di Menteng. Main-main ke sana. Iya. Tapi kalau saya itu kan di PI ya. Gitu. Lalu begini. Hari ini sekarang umur berapa? Sekarang saya 34 tahun. 34. Cocok lah jadi ketua organisasi pemuda lah ya. Siap. Emang sudah mungkin jalannya atau tahapannya ya. Oke. Lalu satu hal. Di DKI Jakarta ini banyak problem anak-anak muda. Kita karena ini teman-teman GPI, kira-kira apa sih problem yang masalah utama atau problem utama di teman-teman pemuda, terutama yang pemuda Islam? Ya, wah, memang untuk problem itu ya lumayan banyak ya kalau kita sisir satu-satu itu. Problem kepemudaan hari ini itu banyak, baik dari tingkat tenaga kerja atau tingkat untuk kebutuhan hidup, layak hidup, tingkat pendidikan, untuk kebutuhan kesehatan, terus untuk kebutuhan pribadinya lah gitu, sama ya kebutuhan akses gitu. Soal kebutuhan hari ini banyak kebutuhan gitu. Nah, jadi memang banyaknya kebutuhan ini ya memang membutuhkan gerakan lebih kreatif lagi. Dari si pemudanya dari problematika kepemudaan hari ini yang dia hadapi secara pribadi tadi. Secara pribadi ya memang diperlukan atau ide-ide kreatif baru gitu. Contohnya seperti apa? Ya sesuai zaman ya, misalkan untuk ketenaga kerjaan gitu, sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Nah, ternyata saat ini adalah era digitalisasi, era modernisasi.
Nah, disitulah ada celah untuk peluang untuk apa ya? Ya kalau dibilang tenaga kerja itu kan income kan, pendapatan. Ya, pendapatan. Gitu. Kan Dia butuh kerja. butuh Ini kerjaan, ujungnya adalah ujungnya pendapatan. Iya, betul. Ujungnya adalah pendapatan gitu. Ya. Nah, disitulah bisa menjadi apa? Saluran baru Oke. gitu untuk menjadi pendapatan. Jadi dia tidak perlu bekerja secara formal gitu, misalkan Ya kalau dia masih kuliah, Iya, itu kan dia bisa. tambahan. Contohnya jadi konten kreator lah ya. Konten kreator bisa. Nah, itulah yang saluran atau penggunaan ide-ide kreatif di era digital ini perlu dimasifkan lagi di anak-anak muda sekarang ini. Nah, khususnya memang di teman-teman GPI Jakarta Raya gitu yang periode kebelakangan ini memang menggunakan teknologi, tapi hanya sebatas follower. Oke. Saya selalu main Ketua. game atau main apa Saya gitu. potong dulu Ketua. Jadi saya selalu bilang begini ke teman-teman. Kita ini kan ya teman-teman yang hari masih di kampus ya. Di kampus. Kadang-kadang kalah dari teman-teman yang di luar kampus. Iya. Gitu. Kadang-kadang yang ini sebelum jauh. Jadi teman-teman di luar kampus itu kebanyakan atau yang di kampus tapi bukan aktivis. Iya. Itu dia lebih kreatif. Mereka punya komunitas konten kreator dan teman-teman aktivis itu jadi follower yang follower. Apalagi hari ini mohon maaf ya Ketua. Jangankan aktivis yang biasa. Aktivis yang kayak GPI, kalau mahasiswanya HMI, terus pelajaran teman-teman PI dan lain sebagainya. Rata-rata teman-teman ini sekarang kalau kita kemana-mana itu tuh mainnya Ludo, main game-game online terus. Ini kan ngeri juga Pak. Wasting time, membuang waktu. Iya. Kalau ya karena kan di era digital ini ya kan kita juga bersaing dengan negara tetangga. Ya, nah, Indonesia pemimpin ASEAN, ya minimal di ASEAN ini kepemudaan kita ini lebih di depan lah gitu. Ya, minimal ya. Minimal gitu. Karena Indonesia sudah menjadi pemimpin ASEAN, nah kepemudanya juga harus jadi pemimpin juga. Jangan Kan lahir dari situ. Iya. Bagaimana kalau kita menjadi pemimpin negara ASEAN dengan pemuda kita masih kalah jadi jauh follower. dengan pemuda di iya, Singapura, Oke. pemuda di Malaysia, apalagi dan lain-lain. gitu, dan lain-lain gitu. Nah, itu yang memang menjadi salah satu keresahan juga di kepemudaan. Nah, Khusus GPI apa? Iya. Yang Ketua merasa resah dan gelisah kalau gerakan secara umumnya mungkin ya kan, karena memang kita berbaju keislaman. Oke. Nah, makanya memang gerakan keislaman ini mungkin apa ya, agak bergeser dari kiblat jalannya gitu, dari Kitoh Juang GPI 1945. Itu juga ada Kitoh Juang untuk internal, eksternal, dan internasional gitu. Untuk arah juangnya. Nah, sekarang sudah rada bergeser gitu. Nah, itulah yang memang harus sebagai nanti di internal emang harus dirapikan lagi gitu. Masalah-masalah itu ya. Di Hito Perjuangan itu. Perjuangan. Ya, memang digital ini kan juga apa ya, perang isu. Ya. Gitu. Nah, betul. Kalau kita nggak kuat, kalau nggak kita kuat ya dilibas sama isu gitu. Nah, dunia Islam ini kan juga sekarang jadi apa ya, objek jadinya kan, bukan sebagai subjek untuk menguasai isu, tapi udah jadi objek untuk isu. Anggaplah jadi seperti dunia Islam ini dipukul-pukuli oleh dari kiri kanan, depan belakang, gebuk. Nah, iya, jadi itu makanya berkembanglah di dunia barat Islamofobia gitu. Iya, macam-macam. Nah, sementara di Indonesia dengan negara Islam, umat Islam terbesar, tapi tetap juga masih diklaim Islamofobia. Ya. Karena adanya nilai intoleransi. Nah, disitulah juga memang ada apa ya? Itulah jadi kayak dunia Islam tuh bisa dikebelah gitu. Apalagi hari ini mohon maaf itu teman-teman pemuda khususnya bicara Islam dan pelajar itu rata-rata malah dia lebih tertarik, dia lebih jadi gini, gampangnya beginilah, ke bawah isu. Tadinya contoh kita karena ini bicara GPI, baju
atau jubah kebesaran pemuda Islamnya, malah kita nggak kelihatan gitu loh. Malah kadang Ke bawah dengan dunia barat ini. iya. Itu memang kalau bicara problem ya salah satunya itu. Makanya saya kadang-kadang itu begini. Iya. Saya kadang-kadang ini kita di luar itu bilang gue ini aktivis Islam, gue ini pemuda Indonesia, tapi gaya, sikap, tingkah laku, aktivitas itu kok kayak barat begitu. Iya, itulah. Ini masalah-masalah itu kadang-kadang gue bilang ngeri juga ini. Ngeri juga itu. Betul. Nah, makanya memang ya, perlu apa ya, penguatan dari segi internal nanti, misalkan GPI karena memang salah satu organisasi kepemudaan ya tertua juga gitu. Memang ya perlu adanya ya tadi perbaikan dari internal, baik kembali ke perjuangan, baik nanti ya secara moral pemuda-pemuda atau kader-kadernya lah minimal. Iya, karena begini, ya karena orang bilang begini, sekarang kan dunia sudah teknologi, harus kita, sebenarnya enggak juga gitu loh. Para pemikir pendiri GPI contohnya dulu kan dari PI, HMI, GPI. Orang menghitung tuh, padahal dulu nggak ada wifi loh. Iya. Nggak ada gadget Pak, nggak ada HP bisa ini. Bisa menggerakkan semua itu loh. Dan perjuangan mereka itu luar biasa. Iya. Masa hari ini gampang ini nggak bisa kan, gitu. Kehadiran teknologi malah membuat mundur pergerakan. Itulah yang jadi problematik juga sekarang. Oke. Tapi jauh ini ada lagi sebenarnya harus Ketum sampaikan di teman-teman ini, cuman soal apa ya, teman-teman tadi saya bilang bahwa tak kenal maka tak disayang, dan saya pikir satu pertanyaan ini penting Ketua, apa sih yang membuat Ketum umur sudah begini, udah 30 ya kan, masih mau mengabdi, bahasanya bukan mengabdi ya, mau ngurusin organisasi pemuda, terutama GPI sekarang di Depok, dan ini mau ke Jakarta. Apa alasannya? Atau apa sih yang membuat dirimu itu? Ya, kesadaran diri sih, karena memang memang beda-beda ya gitu. Kalau saya memang ya tadi pas ketika di kampus pun saya juga belajar dari sekolah, kampus, belajar berorganisasi, yang minimal ada kesadaran diri, kesadaran profesi, kesadaran posisi gitu. Nah disitulah saya melihat pasca dulu kuliah main di senat mahasiswa gitu, ada senior gitu. Setelah pasca kampus saya ditariklah untuk mengabdi atau untuk di sini ada loh organisasi keislaman gitu yang memang cocok buat saya gitu. Diajaklah saya masuk ke Menteng Raya 58 gitu, di GPI, gitu. Disitu, tapi di awalnya di mana dulu? Awalnya saya kuliah di BSI Depok. Nah di kampus BSI saya di senat mahasiswanya gitu. Lulus 2013-2014, terus baru pas di GPI sekitar 2015 saya diajak untuk ya enggaknya senior diajak dulu, main dulu nih, saya ada di sini gitu. Kita kunjungi, silaturahmi lah dengan senior kan. Dari situlah jatuh cinta baru, ya. Ke GPI dibukalah kan ya, karena memang beda beda gerakan. Nah itulah atau mendapatkan ini baru, pengetahuan baru, pergerakan baru memang yang saya butuhkan untuk di masyarakat gitu, karena pasca kampus pasti kita hidup di masyarakat gitu. Setelah saya tertarik gitu. Bahasanya lebih gampang kira-kira begini ya, ruang pengabdian lebih luas ya, gitu. Pengabdian lebih luas gitu, bermanfaat lebih banyak itu, mengabdi masyarakat gitu. Nah di sini karena umur juga ketika itu masih umur 25-26 itu masih muda juga gitu. Disitulah mulailah senior mau nih gerakan Islam seperti ini ya. Memang kultur di keluarga juga lumayan ketat juga gitu, kultur keislamannya gitu. Disitulah mulai saya coba membuka diri gitu,
masuklah tuh ya doktrin-doktrin tentang gerakan keislaman dari senior, sharing-sharingnya, terus ya literasi pasti. Akhirnya banyak hal yang didapatkan. Akhirnya banyak ya. hal yang didapatkan. Akhirnya jadi pengurus Depok. Akhirnya masuk pertama diamanahkan jadi sekretaris daerah Oke. itu periode 2017-2020. Lalu di masa kan sempat Covid, Oke. akhirnya baru mulai lagi 2021 baru Musda pertama GPI Kota Depok, barulah saya diamanahkan sebagai ketua daerah GPI Kota Depok. Depok 2021 sampai 2024 gitu. Lalu hari ini kepingin hari ini, mengabdinya lebih tinggi lagi. Mengabdinya naik kelas lah ya. naik kelas lah Iya, gitu. iya. Memang sudah banyak apa ya, bukan keresahan gitu, cuman memang banyak strategi atau langkah yang harus diambil gitu. Butuh kebijakan yang memang kuat gitu. Nah, kebijakan kuat untuk secara politikal ya, kan memang di GPI pun juga kita diajarkan untuk berpolitik gitu. Oh iya, bukan praktis, tapi memang harus tepat guna. ya. Tepat guna, terus tahu arah kebijakannya kemana. Kira-kira kalau ini DPI itu begini, anak PI itu nggak usah masuk politik praktis, tapi kalau lo harus tahu atau kamu harus tahu tentang politik, Iya, begitu kira-kira harus ya. tahu tentang politik. Nah di GPI lebih complicated lagi, GPI ya, lebih strong lagi lah gitu. Iya. Nah disitulah memang ya pasti karena usia juga sudah bertambah, otomatis kan memang butuh jenjang karir yang lebih untuk menopang gitu. Nah maka untuk di kesempatan kali ini ada pelaksanaan Muswil ke-9 Gerakan Pemuda Islam Indonesia Wilayah Jakarta Raya. Nah saya juga ngobrol dengan kader-kader di Depok gitu, mereka juga mengusulkan gitu untuk ya Abang Ketua silakan maju mendorong gitu, konsolidasi dengan teman-teman beberapa daerah gitu, dan ketemu juga senior ya, mengetahui juga kan bagaimana pandangan senior atau ada keluh kesahnya lah atau apa gitu, kita sharing. Terus dia juga mereka menanyakan saya juga gitu, untuk apa saya ngambil di Jakarta Raya gitu ya. Tadi dengan adanya apa namanya untuk kesempatan untuk berbakti lah kalau memang belajar sekaligus berbakti lebih tinggi lagi ya, lebih luas, dan itu memang yang buat gerakan kita tuh fleksibel, tidak baperan, tidak terbebani, karena kita juga tidak mencari hidup di organisasi, malah itu kita menghidupkan organisasi. Tugas harusnya begitu memang. Tapi kalau kondisi hari ini banyak yang cari hidup di organisasi. Ya itulah, karena kan kondisi dan ujian orang beda-beda. Kalau gue bilang soal amal perbuatan. Ya itu tadi, makanya kembali lagi kalau berpikirnya kita harus menyambut era digitalisasi ini dengan kreativitas. Saya pikir nggak susah-susah amat mengurus organisasi itu. Nggak susah-susah banget ya sebenarnya. Dia punya peluang tadi. Misalkan ya di DKI Jakarta ini kan ada 8 daerah. Di struktur wilayah GPI Jakarta Raya ada 8 daerah, yaitu ada Kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Depok, Kota Depok, terus sama Kepulauan Seribu, gitu, terus sama Kota Bekasi, sama Kabupaten di Jakarta Barat, Kabupaten Seribu, Kepulauan Seribu, ada 8. Nah, dengan penggunaan era digitalisasi ya tadi dari struktur yang banyak daerah ini kan bisa dibuatkan atau diinstruksikan pengurus daerah membuat akun sosmed, YouTube gitu atau Instagram bisa jadi program itu ketua. Dan itu bisa menghidupkan organisasi dari situ. Karena di situ kan ada konten kan. Konten itu kan yang bisa menjadikan adanya output income. Gitu. Selain itu juga kan kampanye misi organisasi bisa jalan. Eksistensi organisasi jalan, kampanye atau program sosialisasi bisa jalan juga gitu. Dan tadi penggiringan isu juga bisa main gitu dengan konten. Masa ya kita kalah sih dengan para stand up komedian gitu. Padahal kan kita juga punya masa besar gitu kan. Stand up komedi itu lucu-lucuan aja laku. Bagaimana organisasi atau pemuda Islam
yang bahasanya memperjuangkan nilai di sana. Memperjuangkan nilai Masa kebenaran. masa kalah begitu. Nah, makanya Iya, itulah iya. yang jadi salah satu apa namanya ya dorongan saya juga Ya, oke. untuk nanti di Jakarta Raya untuk coba nanti kita buat suatu perubahan gitu dengan tadi mengawal apa isu kepemudaan gitu dengan tadi cara-cara Kreativitas ya lah kreativitas di dunia digital gitu, penggunaan digitalisasi itu ya kita harus ini juga lah, digital itu kita gunakan dengan Baik. dengan baik gunaannya, nggak hanya untuk wasting time atau buang-buang waktu aja. Iya, itulah jangan-jangan lo jadi pemuda Islam tapi duduk main game online, Iya, waduh. taruhan yang 10.000, 20.000 Iya, kan aduh. masalah itu. Apalagi konten-konten porno, aduh kan. Itulah banyak juga. Banyak Coba juga cek ada. itu teman-teman Iya. GP itu. Aduh. Jangan, tapi kan itu kan private itu. Iya, Ya, iya. itu Susah masalah itu. masalah tuh. Oke Tum, terakhir apa kan kalau kita bahasin masalah pemuda, terutama teman-teman pemuda Islam, kita bahas itu kalau gua selalu diskusi juga sama senior Depok sih. Mungkin ketua kenal, namanya Denny Wahyudi. Wah, ya siap. Mantan Kenal ketua. sekali. Ya, mentor saya juga. Oh gitu. Nah, saya selalu diskusi jadi begini. Ini kalau saya diskusi sama beliau itu bisa berjam-jam Iya. soal problematika teman-teman muda itu, terutama ya karena kita ini lahir dari organisasi Islam. Ya resah dan gelisah kita itu kalau kita bahas itu bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. 2 hari 2 malam. Iya. Iya. Makanya salah satu hal yang tadi ketua bilang bahwa ketika ke depan insya Allah kalau dikasih rezeki Iya. jadi ketua wilayah dan bisa menggerakkan teman-teman daerah untuk aktif jadi konten kreator sekaligus, kalau saya bahasa saya begini, lo kampanye, ya kan, lo dakwah lewat sosial media, lalu lo bisa dapat uang dari situ dan itu lo bisa menghidupkan organisasi dari situ. Jadi bukan tunggu ke kanda arahan lagi. Iya. Nah, begitu. seharusnya memang pemuda sudah bergerak tadi mandiri dan kreatif dan mandiri. Ulang. Pemuda sudah harus bergerak untuk kreatif dan mandiri. Ya. Makanya saya untuk sebagai calon ketua GPI Jakarta Raya memang memiliki program atau nama ini ya, nama program keseluruhannya adalah GPI Jakarta Raya Progresif. Progresif. Jangan mati di tempat. Jangan bersedap. Ya, jadi kalau sudah nama gerakan itu kan otomatis kan iya harus gerak kan? terus. Tapi dan harus ada progres. Harus berprogres. Betul. Gitu. Jadi memang udah satu kesatuan itu seharusnya. Nah, jangan namanya gerakan tapi diam di tempat. Di tempat statis. Masalah nggak itu? Masalah itu. Nah, makanya ya, insya Allah jika teman-teman di daerah PW GPI Jakarta Raya struktural mendukung dan Dewan Suro dan senior-senior gitu. Mari bersama untuk membangun gerakan pemuda Islam Indonesia Jakarta Raya yang lebih progresif lagi. Dan berguna juga untuk masyarakat di Kota Depok, nggak hanya di Kota Depok dan kota lainnya kan, karena saya masih ketua Depok jadi masih mikirin Depok ya. Masih mikirin Depok juga. Tapi gitu. Bulan depan harus mikirin DKI. Siap, itu. bulan depan ya memang karena sudah misalkan diamanahkan juga ya kita harus bergerak lebih step lagi kan, harus lagi. Dan itu yang hari ini soal digitalisasi itu yang hari ini teman-teman aktivis gak lihat peluangnya. Iya. Betul. Kita bisa. Ya banyak cara kok itu. kita bisa kolaborasi, join gitu dengan teman-teman dari wartawan online gitu. Banyak kan, sebenarnya komunitas-komunitas kreatif itu. Iya, komunitas kreatif, konten kreator. Di DKI pun juga ada misalkan Creative Hub gitu di Bandung. Saya juga beberapa kali kadang ngobrol lah gitu dibanding sama teman-teman GP di Bandung, juga ada Bandung Creative Hub gitu. Nah di Jakarta kan sebenarnya juga ada kan. Ada. Saya kayak teman-teman teman-teman muda bersuara itu keren-keren gitu. Iya. Luar biasa sebenarnya. Nah, lalu terakhir tuh ya itu tadi gue bilang kalau kita diskusiin soal pemuda bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Maka terakhir apa pesannya kepada teman-teman yang lagi nonton? Nah, mungkin pesannya apa atau harapannya apa? Harapan banyak sekali, tapi yang utama adalah jadilah gerakan pemuda Islam Indonesia Jakarta Raya yang
bermanfaat untuk Jakarta Raya Oke. dan untuk Indonesia maju. Itulah teman-teman, semoga ke depan bisa dan satu lagi ketua, Apa tuh? selamat, semoga Bertarung. sukses apa namanya, Musyawarah wilayah. musyawarah wilayah dan selamat bertarung. Teman-teman, pilihan itu ada di teman-teman, tapi itu yang tadi saya sampaikan bahwa memilih pemimpin itu harus berpikir maju, kreatifnya ada, dan yang terpenting adalah jangan memilih karena fatsun politik, tapi memilih karena ide dan gagasannya. Sekian dari Orang Bercerita, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih lagi Ketua. Terima kasih Bang. Maju Terima kasih. terus. Insya Allah. Siap.